Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah pengantar ekonomi makro. Ini minggu terakhir, ini adalah bab terakhir yang akan kita bahas. Jadi chapter 31 dari buku Principle of Economics milik Gregory Mankiw, oke? Nah, kali ini kita akan membahas tentang open economy, macroeconomics, basic concept. Nah, jadi kita akan membahas basic concept dari makroekonomi untuk perekonomian terbuka. Nah, jadi yang dimaksud dengan open economy itu adalah ketika perekonomian itu melakukan international trade. Jadi dia tetap melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain, yaitu open economy. Tapi kalau tidak melakukan international trade, nah itu dia closed economy. Oke, selanjutnya. Nah, di chapter ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah how are the international flows of goods and assets related? Jadi bagaimana arus barang dan jasa dan juga aset itu berhubungan dalam konteks perdagangan internasional. Lalu yang berikutnya, what's the difference between the real and nominal exchange rate? Nah, ini penting ya. Kita akan belajar apa bedanya real dan nominal exchange rate atau nilai tukar nominal dan nilai tukar real. Nah, berikutnya konsep yang akan kita gunakan adalah konsep purchasing power parity dan bagaimana dia mempengaruhi nominal exchange rate. Oke. Now, let's go on. Jadi yang pertama, kita kembali lagi ke 10 principle of economics, 10 principle of economics. Salah satu prinsipnya yaitu trade can make everyone better off. Jadi trade atau pertukaran atau perdagangan itu bisa membuat semua orang better off. Better off itu berarti dia menjadi dalam keadaan yang lebih baik. Jadi kalau Anda melakukan trade, nanti kedua belah pihak antara Anda dan partner Anda itu keduanya akan menjadi lebih baik. Nah, di chapter introduce basic concept of international macroeconomics. Nah, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah trade balance atau neraca perdagangan. Lalu yang berikutnya adalah international flow of asset. Jadi arus aset internasional. Dan yang terakhir adalah nilai tukar atau exchange rates. Oke. Nah, berikutnya, kita bahas terlebih dahulu apa bedanya closed and open economics. Nah, jadi closed economics itu tadi seperti yang saya sebutkan di awal, does not interact with other economies in the world, atau dia tidak melakukan perdagangan internasional. Jadi dia tidak melakukan international trade. Nah, sedangkan open economy itu dia melakukan international trade atau interacts freely with other economies around the world. Oke. Nah, ada contohnya nggak perekonomian tertutup atau closed economy? Oh, tentu saja ada contohnya. Salah satu contoh perekonomian tertutup itu adalah North Korea. Jadi Korea Utara itu dia tidak melakukan hubungan perdagangan dengan negara-negara lain. Jadi dia memenuhi demand dan supply-nya sendiri. Sedangkan open economy, this is almost every country in the world is open economy. Nah, in general, ekonomis atau ekonom itu biasanya akan mengatakan bahwa open economy is better than closed economy. Karena apa? Karena trade can make everyone better off. So you better trade. Kalau misalnya nggak trade, nanti tidak bisa better off. Oke? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang arus barang dan jasa. Nah, jadi kalau dalam konteks internasional, kita sudah tahu ya, ada yang namanya ekspor, ada yang namanya import. Kalau ekspor itu artinya kita menjual barang yang diproduksi di dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan kalau impor itu artinya kita membeli barang yang dibuat di luar negeri dan dibawa ke sini. Nah, net export jadi net export itu nama lainnya itu adalah trade balance atau neraca perdagangan. Jadi kalau ada yang bilang neraca perdagangan itu apa? Itu net export. Nah, jadi si trade balance ini atau neraca perdagangan itu formulanya adalah
value of export dikurangi value of import. Nah, jadi dia itu ekspor dikurangi dengan impor. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa variabel yang dia mempengaruhi net export. Nah, jadi ini adalah variabel yang mempengaruhi trade balance ya, karena net export adalah trade balance. Yang pertama adalah consumer preference for foreign and domestic good. Nah, jadi preferensi dari si consumer. Nah, jadi kalau populasi di sebuah negara itu mereka lebih suka barang impor daripada barang lokal, nah nanti impornya akan lebih besar daripada ekspor. Nah, net ekspornya itu bisa minus misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya di sebuah negara orang-orangnya lebih prefer, terlalu besar. Misalnya di sebuah negara orang-orangnya lebih prefer barang lokal daripada barang impor, ya berarti nanti ekspornya lebih besar, misalnya begitu, jadi net ekspornya positif. Nah, jadi consumer preference itu juga menentukan berapa besarnya net ekspor. Oke. Nah, yang berikutnya adalah price of goods at home and abroad. Nah, ini make sense ya. Jadi of course yang mempengaruhi permintaan dan penawaran itu kan harga. Nah, jadi di sini kalau misalnya orang mengetahui bahwa harga barang lokal itu lebih murah, nah mereka akan lebih banyak mengkonsumsi barang lokal dan akan lebih banyak menjual barang lokal ke luar negeri. Tapi kalau misalnya barang impor itu lebih murah, ya mereka pasti akan lebih banyak mengkonsumsi barang impor dan lebih banyak membeli dari luar negeri. Nah, yang berikutnya adalah income. Ini juga menentukan. Nah, jadi kalau misalnya seseorang punya cukup uang untuk mengkonsumsi barang impor, ya pasti dia akan impor. Kalau tidak, ya pasti dia akan hanya mengkonsumsi barang lokal. Nah, yang berikutnya adalah exchange rate. Nah, ini adalah nilai tukar. Jadi exchange rate dari mata uang, antara mata uang negara tersebut dan mata uang negara asing. Yang berikutnya adalah transportation cost. Nah, ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk membawa satu barang dari satu negara ke negara lain. Kalau transportation cost-nya itu terlalu besar, nah biasanya nanti barang tersebut menjadi terlalu mahal, baik untuk diekspor maupun diimpor. Nah, yang berikutnya adalah kebijakan dari pemerintah. Nah, jadi misalnya pemerintah melakukan pembatasan impor, atau pemerintah memberlakukan tarif atau pajak barang impor. Nah, semacam itu bisa mempengaruhi net export atau trade balance. Oke. Berikutnya. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang surplus dan defisit dari perdagangan. Nah, tadi kita sudah membicarakan bahwa net export itu dia measure the imbalance in country trade in goods and services. Nah, jadi net export ini mengukur bagaimana situasi perdagangan barang dan jasa di sebuah negara. Nah, kalau sebuah negara itu dia memiliki trade deficit, nah itu artinya impor lebih besar daripada ekspor. Nah, jadi ekses impor. Nah, kalau misalnya dia trade surplus, nah itu artinya ekspor lebih besar daripada impor, atau di sini ekses ekspor. Nah, apakah kita bisa bilang bahwa trade surplus itu selalu lebih baik daripada trade deficit? Tidak. Nah, jadi kita nggak bisa sekonyong-konyong tuh mengatakan bahwa trade surplus selalu lebih bagus daripada trade deficit. Jadi it doesn't work that way. Tidak selalu seperti itu. Itu tergantung barangnya apa, tergantung apakah barang itu adalah barang dengan elastisitas demand yang tinggi atau yang rendah. Apakah barang tersebut itu adalah barang yang penting untuk kelangsungan hidup atau hanya barang-barang mewah. Nah, itu jadi tergantung. Trade deficit tidak selalu buruk, trade surplus tidak selalu baik. Oke. Nah, berikutnya kita juga ketemu konsep yang disebut sebagai balance trade. Nah, balance trade itu adalah ketika ekspor sama dengan impor. Jadi tidak ada ekses. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini adalah data historis dari trade deficit. Ini data historis untuk data impor dan juga data ekspor di Amerika,
dari tahun 1950 sampai tahun 2005. Yang hijau ini yang ekspor, yang impor ini yang merah. Nah, di bagian sini, if I'm not mistaken, yep, di bagian situ ini harusnya di sini katakanlah 2007 gitu ya, karena ini adalah 2007. Nah, kita bisa lihat bahwa di bagian sini ini trade defisitnya adalah 5%. Jadi tinggal ekspor dikurangi impor. Nah, ini berarti impornya selisih 5% lebih banyak daripada ekspornya. Nah, berarti US mengalami trade deficit. Oke. Buat Indonesia itu juga sama ya cara hitungnya. Jadi nggak ada yang berbeda sama sekali. Nah, biasanya trade deficit atau tadi net export atau trade balance itu dia adalah percent of GDP. Nah, jadi dia diukur berdasarkan persentase dari GDP. Oke. Nah, di sini trade deficit itu adalah sebanyak 5% dari GDP di tahun 2007 kuartal keempat. Karena kalau Anda ingat, GDP itu dia dibentuk dengan formula konsumsi tambah investasi tambah government spending tambah net export. Nah, oleh karena itu kita selalu menggambarkan trade balance atau net export itu sebagai persentase dari GDP, persentase of GDP. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah the flow of capital. Ini adalah arus barang modal atau kapital. Nah, di sini kita akan ketemu konsep yang namanya adalah net capital outflow. Nah, net capital outflow itu apa? Mari kita garisin dulu. Net capital outflow itu adalah domestic residents purchase of foreign assets minus foreigners purchase of domestic asset. Nah, jadi dia adalah selisih dari kepemilikan aset asing oleh residen domestik dikurangi kepemilikan aset domestik oleh foreigner. Agak bingung ya. Nah, jadi NCO ini disebut juga sebagai net foreign investment. Nah, mari kita ilustrasikan biar nggak bingung. Jadi misalnya ada seorang WNI. Nah, WNI ini dia punya dia punya aset dari Amerika misalnya, aset di Amerika. Nah, ini misalnya saya lambangkan dengan WNI A. Nah, WNI aset. Nah, lalu ada WNA sekarang, ada warga negara Amerika. Nah, dia punya aset di Indonesia atau dari Indonesia, itu juga boleh, ini di atau dari sama aja. Nah, ini misalnya saya sebut sebagai WNA A atau aset WNA. Nah, di sini yang dimaksud dengan NCO itu dia adalah WNI A dikurangi dengan WNA A. Nah, itu yang dimaksud dengan NCO. Aduh, tulisan saya buruk sekali. Saya ganti dulu. NCO. Nah, jadi seperti itu ya definisi dari NCO. Nggak usah bingung, cukup sederhana. Jadi dia tinggal kepemilikan aset asing oleh WNI dikurangi kepemilikan aset domestik oleh orang asing. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya. Nah, ini adalah arus kapital. Kita masih membicarakan arus kapital. Nah, jadi arus kapital dari negara lain, arus kapital internasional. Nah, itu jalurnya itu ada dua. Yang pertama adalah jalur foreign direct investment atau investasi langsung. Nah, ini kayak misalnya domestic residents actively manage foreign investment. Nah, jadi ini adalah ketika negara lain itu berinvestasi secara real, jadi ada wujudnya, ada gedungnya, ada operasinya di situ. Jadi kayak misalnya McDonald. Nah, McDonald, it's from USA, right? But we can find McDonald's in Indonesia, even in Moscow. Nah, itu adalah contoh dari foreign direct investment. Atau juga misalnya di Indonesia ada pabrik Honda, pabrik Yamaha. Nah, itu juga salah satu contoh dari foreign direct investment. Nah, yang kedua adalah investasi tidak langsung. Jadi di sini kata kuncinya adalah langsung. Nah, di sini kata kuncinya adalah tidak langsung. Oke.
Nah, foreign portfolio investment itu adalah kalau misalnya orang asing, orang non-Indonesia itu membeli surat-surat berharga Indonesia. Jadi kayak misalnya BI mengeluarkan obligasi, nah terus Amerika beli, atau misalnya Bank Mandiri itu mengeluarkan saham, Amerika beli. Nah itu contoh dari foreign portfolio investment. Nah jadi dia kata kuncinya adalah surat berharga atau loanable funds. Nah ini kayak misalnya stok atau saham atau bonds atau obligasi. Oke. Jadi mereka investasinya adalah dengan menyediakan dana. Nah, jadi kalau misalnya seseorang itu membeli saham, kan dia sebenarnya menyediakan dana untuk perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Oke. Nah, berikutnya. Nah, kita masih bahas NCO. NCO measure the imbalance in a country's trade in asset. Nah, jadi NCO ini mengukur ya ini ketidakseimbangan, tapi sebenarnya kalau kita menyebutnya keseimbangan itu sama saja. Jadi dia mengukur bagaimana perdagangan aset antar negara. Nah, jadi kalau misalnya NCO nilainya itu positif, nah itu artinya kita punya situasi yang disebut sebagai capital outflow. Nah, capital outflow itu apa? Capital outflow itu artinya, nah tadi kalau kita kembali ke WNIA dan WNAA tadi, capital outflow itu artinya adalah, saya kecilkan sedikit ukurannya, ketika kepemilikan aset asing oleh warga negara Indonesia itu lebih besar daripada kepemilikan aset Indonesia oleh negara asing. Nah, itu ketika WNIA lebih besar daripada WNAA, yaitu capital outflow. Domestic purchase of foreign asset exceed foreign purchase of domestic asset. Nah, kalau capital inflow maka kebalikannya. Oke. Jadi ketika NCO nilainya negatif, nah itu kita mengalami yang disebut sebagai capital inflow. Nah, capital inflow ini tadi kalau kita merefer ke contoh kita tadi, nah ini ketika WNIA ini lebih kecil daripada WNAA. Nah, seperti itu. Bentar, tulisannya kurang oke. Nah, WNA. Nah, seperti itu. Ini adalah ketika foreign purchase of domestic asset exceeds domestic purchase of foreign asset. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah variabel yang mempengaruhi NCO. Nah, jadi beberapa variabel yang mempengaruhi NCO itu diantaranya adalah real interest rate paid on foreign asset. Nah, jadi kalau misalnya kita punya aset, harga dari aset itu kan sebetulnya adalah interest rate atau bunga. Nah, jadi real interest rate yang dibayar untuk foreign asset itu mempengaruhi NCO. Lalu real interest rate paid on domestic asset juga mempengaruhi NCO. Nah, jadi real interest rate, jadi intinya real interest rate baik untuk aset asing maupun aset domestik itu mempengaruhi NCO. Nah, berikutnya adalah perceived risk of holding foreign asset. Nah, jadi tingkat risiko untuk memegang aset asing itu juga mempengaruhi NCO. Nah, yang berikutnya adalah government policy. Nah, jadi seperti tadi ya, government policy itu mempengaruhi trade balance, juga mempengaruhi NCO. Oke. Nah, berikutnya. Nah, jadi kita akan belajar tentang equality of NX and NCO. Nah, jadi persamaan trade balance atau net export dengan NCO. Jadi di keadaan yang bukan ideal, seimbang. Nah, itu NCO akan sama dengan NX. Oke. Arise because every transaction that affect NX also affects NCO by the same amount atau vice versa. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada contohnya ya, when a foreigner purchase a good from the US. Nah, jadi ada orang asing itu membeli barang dari Amerika. Ini dari sudut pandangnya Amerika ya. Jadi domestiknya adalah Amerika. Biar nggak bingung, biar saya tuliskan di sini. Nah, di sini domestiknya adalah US. Tadi kan kita kasih contoh Indonesia ya. Jadi biar Anda nggak bingung, saya tulis di sini. Jadi ada orang asing membeli barang dari US.
Nah, dalam hal ini nanti NX itu akan naik karena apa? Karena ekspornya naik. Jadi di sini ekspornya akan naik. Nah, the foreigner pays with currency or asset. Nah, jadi mata uang itu bisa dianggap sebagai aset. The foreigner pays with currency or asset, so the US acquire some foreign asset. Nah, jadi foreign asset tadi kita sudah definisikan ya, itu adalah kepemilikan aset domestik oleh orang asing. Nah, berarti di sini foreign assetnya itu naik. Nah, maka di sini NCO akan naik. Nah, jadi kita bisa simpulkan kan, kalau misalnya NX itu naik, nah maka nanti NCO itu juga akan mengalami kenaikan. Karena tadi ya, kalau misalnya ada orang asing beli barang kita, nanti ekspor naik, dia akan bayar dengan mata uang kita, nah itu adalah foreign asset. Jadi NCO juga naik. Nah, jadi keseimbangannya seperti itu, hubungan antara NCO dengan NX. Oke. Nah, ini contoh, misalnya US citizen buy foreign goods. Nah, jadi misalnya orang Amerika membeli barang asing, nah ini berarti di sini importnya naik, NX-nya turun. Jadi importnya naik, NX turun. Nah, the US buyer pays with US dollar or asset, so the other country acquires US asset. Nah, jadi nanti NCO-nya akan turun karena di sini si orang US ini nanti dia akan menggunakan asetnya dia. Jadi domestic asetnya yang dipegang oleh dia itu jadi berkurang. Bukan domestic aset, tapi jadi misalnya dia membayar dengan dolar ya. Nah, nanti dia akan menggunakan asetnya untuk membayar. Nah, nanti di negara asingnya tersebut mereka akan menerima domestic aset dari si orang US itu. Nah, maka nanti kepemilikan domestic aset oleh orang asing itu akan naik, berarti NCO nanti akan turun. Jadi si WNAA tadi ini jadi naik, terus si WNIA tadi ini turun. Nah, makanya di sini NCO-nya turun. Nah, jadi seperti yang udah kita sebutkan ya, hubungan antara NX dan NCO itu dia searah. Yang satu naik, nanti yang satunya juga naik, yang satu turun, nanti yang satunya juga turun. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ketemu persamaan. Nah, ini persamaan yang saya sebutkan tadi. Ini persamaan dari GDP. Jadi Y itu bisa disebut sebagai GDP, bisa disebut sebagai output. Nah, jadi terserah Anda mau menyebutnya sebagai apa. Nah, jadi output itu rumusnya adalah C tambah I tambah G tambah NX. C ini adalah konsumsi, I adalah investment, G adalah government spending, dan NX adalah tadi net export. Nah, jadi kalau kita mau menyusun mentransformasi persamaan, Y dikurangi C dikurangi G itu akan sama dengan I ditambah NX. Nah, nanti Y dikurangi C dikurangi G, nah ini sebetulnya dia sama dengan saving. Nah, jadi kita akan punya S, saving, supaya nggak bingung saya tulis. Saving itu sama dengan investment ditambah dengan NX. Jadi ini ya, karena S sama dengan Y dikurangi C dikurangi G. Nah, jadi karena NX itu sama dengan NCO, nah maka saving itu sama dengan investment ditambah dengan NCO. Oke. Sorry. Nah, jadi di sini kalau misalnya S itu lebih besar daripada I, nah itu artinya ada excess loanable funds flow abroad in the form of positive capital net outflow. Nah, jadi kalau S itu lebih besar daripada investment, nah itu artinya kita punya capital outflow. Nah, tapi kalau misalnya S lebih kecil daripada investment, nah itu artinya kita punya capital inflow, atau kita bisa bilang bahwa NCO ini negatif. Oke.
Di keadaan NCO ini kurang dari 0, itu foreigners are financing some of the country's investment. Nah, jadi berapa investasi di dalam negeri itu dibiayai oleh orang asing atau foreigner. Nah, ini ada case study. Jadi case study, the US trade deficit reached record levels in 2006 and remain high in 2007 until 2008. Nah, jadi mereka punya trade deficit yang tinggi di waktu tersebut. Nah, recall bahwa tadi NX itu sama dengan S dikurangi I sama dengan NCO, berarti trade deficit itu artinya S-nya itu lebih kecil daripada investment. So the nation borrows the difference from foreigners. Nah, kalau misalnya savingnya itu lebih kecil daripada investment, nah itu artinya bayangkan kalau misalnya savingnya lebih kecil daripada investment, itu artinya di negara tersebut dia punya banyak investasi yang tapi tidak punya uang untuk membiayai investasi tersebut. Nah, oleh karena itu dia akan meminjam uang dari negara lain, oke? Nah, tapi kalau misalnya saving itu lebih besar daripada investment, nah artinya dia masih punya sisa uang dari membiayai semua investasinya dia. Nah, sisa uangnya buat apa? Sisa uangnya buat membiayai investasi di negara lain yang kekurangan uang. Nah, jadi so that's how it works. Jadi NCO itu sebetulnya skemanya adalah seperti itu. Nah, in 2007, foreign purchase of US asset exceed US purchase of foreign asset. Nah, jadi ini adalah trade deficitnya dia. Such deficit has been norm since 1980. Nah, jadi defisitnya dia cukup tinggi ya, 775 million dollar atau 775 juta dolar Amerika, dan ini sudah terjadi sejak tahun 1980. Nah, jadi ini grafik historisnya, yang biru investment, yang merah saving, yang warna coklat adalah NCO. Nah, jadi di sini Anda bisa lihat bahwa dia investmentnya lebih besar daripada savingnya, maka dia harus meminjam uang untuk membiayai investasi yang banyak, yang lebih besar tersebut, oke? Nah, jadi why the US saving has been less than investment? Nah, jadi kenapa sih saving di US itu maksud saya kenapa sih saving di US itu has been less than investment? Selama ini kok selalu lebih kecil daripada investasi. Nah, jadi di sini di tahun 80-an sampai awal 2000-an huge budget deficit and low private saving depress national saving. Nah, jadi di tahun tersebut itu dia karena adanya huge budget deficit, maka orang juga jadi nggak bisa nabung. Nah, ini nanti akan membuat national saving jadi kecil banget. Nah, di tahun 90-an national saving increase as the economy grew, but domestic investment increase even faster due to information technology boom. Nah, jadi di tahun 90-an itu savingnya naik, jadi national savingnya naik karena ekonominya tumbuh. Jadi ekonominya tumbuh karena national saving naik. Nah, karena ekonominya lagi tumbuh, maka di sini domestic investment itu juga tumbuh lebih cepat lagi. Nah, jadi karena perekonomian tumbuh, itu domestic investment itu juga tumbuhnya lebih cepat lagi. Nah, ini dikarenakan tahun 90-an itu adalah information technology boom. Nah, ini zaman-zamannya awal-awal internet booming. Nah, Microsoft, Google, Amazon dan segala macam itu bermulanya dari sini. Nah, karena pertumbuhan ekonomi, jadi let me show you this. Nah, jadi karena pertumbuhan savingnya itu tidak bisa mengimbangi pertumbuhan investmentnya, nah maka dia punya tetap, meskipun savingnya tumbuh, dia akan tetap punya saving yang lebih kecil daripada investment. Nah, tapi karena investmentnya ini harus dibiayai, maka mereka akan mencari pinjaman untuk membiayai investasi tersebut. Oke? Nah, dalam hal ini ada pertanyaan. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa di sini ada trade deficit. Nah, pertanyaannya adalah apakah trade deficit yang seperti ini itu adalah sebuah masalah
Nah, the extra capital stock from the 90s investment boom may well be yield a large return. Nah, ini penting ya. Jadi jawabannya, apakah defisit seperti ini itu buruk? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena investasi di tahun 90-an itu keadaannya memang sangat menjanjikan, perekonomian sedang bagus, maka kita bisa mengasumsikan bahwa nanti return on investment atau pengembalian hasil dari investasi di tahun 90-an itu nanti akan memberi keuntungan yang sangat besar, lebih besar daripada nilai utang yang digunakan untuk membiayai investasi tersebut. Nah, jadi trade defisit dalam keadaan seperti ini itu sebetulnya bagus. Nah, itu bukan sesuatu yang buruk. Makanya tadi saya bilang trade defisit tidak selalu buruk dan trade surplus itu tidak selalu baik. Oke, jadi ya more or less itu ceritanya. A country like a person can go into debt for good reason or bad ones. Trade deficit, nah ya, trade deficit is not necessarily a problem, but might be a symptom of a problem. Nah, jadi kadang-kadang dia itu bukan masalah, tapi kadang-kadang juga dia adalah pertanda sebuah masalah. Oke. Nah, berikutnya ini adalah case study lagi. Nah, selanjutnya kita ada case study lagi ya. Nah, jadi ini tahun 2007, people abroad own 20.1 trillion US asset and US resident own 17.6 trillion foreign asset. US net indebtedness to the other country is 2.5 trillion. Nah, jadi di sini kepemilikan ini adalah NCO. Jadi defisit NCO-nya atau well, of course berarti ini kan sama dengan defisit trade itu sebesar 2,5 triliun. Nah, jadi ini lebih tinggi daripada kebanyakan negara yang memiliki utang. Nah, jadi ini bisa disimpulkan bahwa Amerika itu adalah the world's biggest debtor nation. Nah, artinya di sini Amerika itu punya utang paling besar di seluruh dunia. So far, the US earn higher interest rate on foreign asset than it pays on its debt to foreigners. Nah, jadi namun demikian selama ini Amerika itu mendapatkan suku bunga yang lebih tinggi pada foreign asset dibandingkan suku bunga yang dia bayarkan untuk asing. Nah, jadi higher interest rate on foreign asset ini yang dimaksud adalah orang asing yang memiliki aset Amerika. Nah, itu di situ interest rate-nya itu lebih tinggi daripada interest rate dari aset asing yang dimiliki oleh Amerika. Nah, makanya dia meskipun utangnya banyak, itu dia tetap tidak collapse. Nah, jadi karena itu ya, karena bunga utang yang dikembalikan oleh negara lain ke Amerika itu lebih tinggi daripada bunga utang yang dibayarkan Amerika ke negara lain. Oke. But if US debt continues to grow, foreigners may demand higher interest rate and servicing the debt would become drain. Nah, namun demikian meskipun keadaan ini so far baik-baik saja, ini kalau diteruskan di waktu yang cukup lama nanti tetap bisa berakibat buruk pada perekonomian Amerika. Oke. Nah, berikutnya let's talk about exchange rate. Nah, exchange rate itu apa? Exchange rate adalah nilai tukar mata uang. Nah, jadi nominal exchange rate itu adalah nilai tukar mata uang yang kita tahu. Nah, jadi the rate at which the one country's currency trades for another. Jadi kayak misalnya $1 adalah katakanlah 14.000 rupiah. Nah, itu adalah nominal exchange rate. We express all exchange rate as foreign currency. Nah, ini penting ya. Exchange rate itu dituliskan sebagai foreign currency per unit of domestic currency. Nah, jadi kalau domestic currency kita itu adalah rupiah dan foreign currency-nya adalah US dollar, nah maka kita menuliskannya sebagai US dollar per IDR atau Indonesia rupiah. Nah, jadi ini adalah nilai tukar. Yang asing yang di atas, yang domestik yang di bawah. Nah, ini kalau misalnya sebentar. Nah, ini kalau misalnya yang domestik adalah yang US. Nah, berarti ini di sini nanti Canadian dollar per USD, yang di sini
euro per USD, yang ini yen per USD, yang ini Mexican peso per USD. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk nilai tukar ini ada dua konsep. Yang pertama adalah appreciation, yang kedua adalah depreciation. Appreciation itu apa? Itu adalah penguatan atau menguat. Kalau depreciation itu melemah. Jadi, an increase in the value of currency as measured by the amount of foreign currency it can buy. Nah, jadi kalau misalnya sekarang itu 1 USD sama dengan 14.000 rupiah. Nah, terus ternyata di periode yang berikutnya 1 USD itu sama dengan 10.000 rupiah misalnya. Nah, ini kan artinya kita membutuhkan lebih sedikit rupiah untuk membeli dolar. Nah, itu artinya di sini kita bisa bilang bahwa rupiah itu terapresiasi atau rupiah menguat. Nah, depresiasi itu sebaliknya. Jadi misalnya 1 USD awalnya adalah 14.000 rupiah, tapi di periode berikutnya 1 USD itu sama dengan katakanlah 16.000 rupiah misalnya. Aduh, jangan dong. Nah, ini adalah contoh dari depresiasi atau dibutuhkan lebih banyak mata uang domestik untuk membeli mata uang asing. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa bilang rupiah itu terdepresiasi. Oke. Nah, yang berikutnya tadi kita sudah bicarakan tentang nominal exchange rate. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang real exchange rate. Nah, real exchange rate itu apa? Nah, kalau seperti konsep minggu lalu ya, yang namanya nominal itu kita bandingkan dengan satuan moneter ya, jadi dengan satuan uangnya. Tapi kalau misalnya real, variabel apapun yang sifatnya real itu kita selalu bandingkan dengan barang dan jasa. Nah, jadi real exchange rate itu adalah the rate which the good and service of one country trade to the good and service of another. Nah, jadi real exchange rate itu adalah tingkat di mana barang dan jasa sebuah negara itu bisa diperdagangkan dengan barang dan jasa di negara lain. Nah, real exchange rate itu formulanya adalah E dikali P dibagi P star, di mana P ini adalah domestic price, lalu P star ini adalah foreign price. Nah, ini in foreign currency ya, yang ini of course in domestic currency. Domestic currency. Nah, yang E ini apa? E ini adalah nominal exchange rate. Oke, nah jadi E tadi adalah nominal exchange rate. Jadi ini misalnya tadi 1 USD per 14.000 rupiah itu adalah nominal exchange rate. Nah, ini contoh. Jadi contoh Big Mac, jadi burger yang ada di McD itu, Big Mac itu kalau di Amerika harganya adalah $2,5. Tapi kalau misalnya di Jepang harganya adalah 400 yen. Nah, nominal exchange rate-nya itu adalah 120 yen per 1 dolar. Karena di sini domestiknya adalah dolar, foreign-nya adalah yen. Nah, E dikali P atau exchange rate dikali price domestik ya domestic price ini sama dengan harga Big Mac versi yen. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita kalikan exchange rate 120 yen per dolar dikali 2,5 Big Mac, nah itu artinya kita akan ketemu 300 yen per US Big Mac. Nah, ini harusnya adalah harga Big Mac dalam yen, itu harusnya yang 300 ini. Nah, tapi sekarang kan kita tahu bahwa tapi nyatanya di Jepang itu harganya adalah 400 yen bukan 300 yen. Nah, jadi ini adalah exchange rate dikali price domestik. Nah, maka di sini karena beda kan ini 300 sama 400. Nah, sekarang kita mau cari real exchange rate-nya. Nah, real exchange rate gimana carinya? Masukin aja
300 yen dibagi dengan 400 yen. Nah, maka di sini real exchange rate-nya adalah 0,75 Japanese Big Macs per US Big Macs. Nah, jadi sebetulnya nominal exchange rate-nya kan $1 itu sama dengan 120 yen. Nah, tapi real exchange rate-nya itu sebenarnya adalah 0,5 Japanese Big Macs per US Big Mac. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita mengukur nilai tukar itu menggunakan barang. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau melakukan pertukaran, nanti harga dari satu Big Mac Amerika itu adalah 0,75 Big Mac Jepang. Nah, jadi seperti itu ya yang dimaksud dengan real exchange rate. Nah, selanjutnya, sekarang kita akan menginterpretasi real exchange rate. Nah, tadi sebetulnya saya sudah menginterpretasi ya. Nah, jadi real exchange rate itu adalah 0,5 Japanese Big Mac per US Big Mac. Correct interpretation. Nah, jadi interpretasi yang benar itu adalah untuk membeli Big Mac di Amerika itu Japanese citizen harus mengorbankan 0,5 Big Mac di Jepang. Nah, jadi tadi seperti yang saya bilang ya. Jadi kalau Anda mau membeli satu Big Mac Amerika itu harganya adalah 0,5 Big Mac di Jepang. Nah, ini konsep ini itu disebut sebagai purchasing power parity. Nah, kita belum sampai ke situ. Oke, mari kita kembali lagi sebentar. Nah, jadi real exchange rate with many goods. Nah, tadi di sini ini kan real exchange rate dengan satu barang ya, itu dengan Big Mac saja. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat real exchange rate tapi dengan banyak barang, kan karena orang itu pasti yang dikonsumsi banyak barang. Nah, itu seperti apa? Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, with many goods sama ya rumusnya. P ini adalah price level domestic. Nah, di sini untuk melambangkan banyaknya barang itu tingkat harga yang kita pakai adalah Consumer Price Index atau CPI. Oke. Jadi CPI itu apa? CPI itu adalah indeks harga barang-barang yang secara umum dikonsumsi oleh masyarakat di negara tersebut, atau price of basket of goods. Nah, basket of goods-nya ini terdiri dari barang-barang yang secara umum dikonsumsi oleh masyarakat tersebut. Nah, P bintang ini adalah foreign price level. Oke. Nah, tadi kita punya real exchange rate, rumusnya adalah E dikali P dibagi P bintang. Nah, jadi definisi dari real exchange rate di sini adalah price of domestic basket good relative to the price of foreign basket goods. Nah, jadi harga relatif dari dari barang-barang domestik relatif terhadap barang-barang asing. Nah, jadi di sini real exchange rate adalah harga barang domestik relatif terhadap harga barang-barang asing. Oke. Nah, tadi seperti yang sudah kita sebutkan, kalau misalnya US real exchange rate appreciates, US good become more expensive relative to the foreign goods. Nah, jadi mata uang yang mengalami apresiasi, nah itu nanti harga barang domestiknya itu jadi lebih mahal relatif dengan barang asing. Oke. Nah, berikutnya let's talk about law of one price. Oke. Law of one price itu apa? Jadi law of one price itu the notion that a good should sell for the same price in all markets. Nah, jadi ekonomi itu percaya adanya law of one price yang artinya harusnya sebuah barang itu dijual dengan harga yang sama di tempat-tempat yang berbeda. Jadi harusnya harga bawang putih misalnya di Jogja, di Jateng, di Jatim, di Sumatera, di Papua itu harusnya sama. Nah, itu adalah law of one price. Karena kalau enggak apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang akan membeli barang dari tempat yang lebih murah untuk dijual kembali ke tempat yang lebih mahal. Nah, itu yang akan terjadi kalau misalnya harga tidak dijual dengan yang sama. Jadi di sini contohnya adalah misalnya kopi di Seattle itu harganya adalah $4. So Seattle $4 dan 5 di Boston. Jadi di Boston $5 per pound. Ini berarti dia mau membandingkan dengan mata uang Inggris.
Nah, kalau misalnya biaya transportasi antara Seattle dan Boston ini costless, jadi murah banget. Nah, there is an opportunity for arbitrage. Arbitrage itu apa? Arbitrage adalah tadi yang seperti saya bicarakan. Jadi arbitrage itu merefer pada kalau misalnya orang membeli barang di tempat yang lebih murah untuk dijual ke tempat yang lebih mahal. Nah, nanti yang terjadi adalah di tempat yang lebih mahal itu, karena sekarang supply barangnya lebih banyak, kita tahu hukum demand dan supply, maka nanti harganya itu di tempat yang mahal tadi harganya akan turun. Dan nanti kelama-lamaan harga di tempat yang mahal dan di tempat yang tidak mahal tadi jadi sama. Nah, itu namanya arbitrage atau arbitrase ya ini namanya. Jadi making a quick profit by buying coffee in Seattle and selling it in Boston. Jadi beli kopi di Seattle, dijual di Boston. Nah, jadi karena ini terjadi, nanti di Seattle supply barangnya kan jadi lebih sedikit, maka harga di Seattle akan naik. Nah, nanti di Boston karena supply barangnya jadi lebih banyak, nanti harga di Boston akan turun. Nah, nanti eventually harga antara Boston sama Seattle itu jadi sama. Nah, ini namanya arbitrase. Nah, ini berarti law of one price sudah berlaku, kan? Karena akhirnya kopi di Seattle dan di Boston itu nanti harganya sama. Oke? Nah, lanjut. Nah, ini konsep yang tadi saya bicarakan. Nah, kita punya konsep purchasing power parity. Nah, apa itu purchasing power parity atau kita sebut sebagai PPP? Jadi PPP is a theory of exchange rate whereby a unit of any currency should be able to buy the same quantity of goods in all countries. Jadi idenya adalah harusnya $1 Amerika dan Rp1 itu harusnya bisa untuk membeli barang yang sama. Harusnya. Nah, karena apa? Karena ini berdasarkan law of one price. It implies that nominal exchange rate adjust to equalize the price of basket of goods across country. Nah, jadi implikasinya adalah nominal exchange rate itu dia akan adjust untuk equalize itu seperti menyamakan harga price of goods di dunia. Nah, jadi purchasing power parity ini mengatakan harusnya satu Big Mac Jepang itu ya sama dengan satu Big Mac US. Kalau misalnya di US harganya $2,5, ya harusnya di Jepang tuh $2,5. Itu adalah purchasing power parity. Nah, di sini implikasinya adalah berarti nominal exchange rate itu sebetulnya dia akan menyesuaikan dengan harga relatif dari price of goods di antara negara-negara tersebut. Oke, nah ini adalah cara menghitung purchasing power parity. Nah, jadi for example, di sini contohnya karena baru contoh ya, jadi basketnya itu isinya cuma Big Mac saja, contoh aja. Nah, di sini kita punya rumus P itu tadi ya, price of US Big Mac, P star price of Japanese Big Mac. Nah, tadi kita punya E sama dengan exchange rate. Nah, PPP itu dia ingin E dikali P itu sama dengan P star. Nah, jadi price of US Big Mac in yen itu sama dengan price of Japanese Big Mac in yen. Nah, jadi dia ingin harga US Big Mac dalam yen itu sama dengan harga Japanese Big Mac dalam yen. Nah, tadi di yang sebelumnya kita tahu bahwa E dikali P atau harga dari US Big Mac in yen itu tadi kalau nggak salah sama dengan 300 kalau nggak salah ya. Sedangkan harga Japanese Big Mac in yen tadi adalah 400. Nah, ini kan nggak sama nih. Ini kan nggak sama. Nah, purchasing power parity itu mengatakan ini harusnya sama-sama 300 atau sama-sama 400. Nah, jadi kita bisa mencari E atau exchange rate itu dengan cara P bintang dibagi dengan P. Oke. Nah, jadi di sini PPP implies that the nominal exchange rate between two countries should equal to the ratio of price. Nah, dia mengatakan bahwa PPT itu mengatakan bahwa seharusnya nominal exchange rate itu sama dengan rasio dari harga di kedua negara tersebut. Nah, kadang-kadang kan exchange rate itu tidak selalu sama dengan
rasio dari harga barang di kedua negara tersebut. If the two countries have different inflation rate, the A will change over time. Nah, jadi PPP ini mengatakan bahwa hal yang mempengaruhi I atau E itu harusnya adalah inflasi. Karena apa? Karena inflasi ini dia mempengaruhi baik P bintang maupun P. Oke. If the inflation is higher in Mexico than in the US, nah kalau misalnya inflasi di Meksiko itu lebih tinggi, nah maka nanti harga-harga di Meksiko itu akan naik. Nah, maka nanti di sini karena persamaan dari E adalah P bintang dibagi P, maka E akan naik. Nanti dolar akan terapresiasi against peso. Nah, kalau misalnya inflasi di US itu lebih tinggi daripada di Jepang, maka nanti harga di US akan naik, maka nanti E-nya turun. Jadi dolar terdepresiasi terhadap yen. Nah, jadi purchasing power parity itu maksudnya adalah itu. Harusnya, jadi purchasing power parity itu intinya adalah harusnya nominal exchange rate itu sama dengan rasio 2 tingkat harga. Oke. Nah, ini ada beberapa kekurangan atau keterbatasan dari purchasing power parity. Yang pertama adalah the reason why exchange rate do not always adjust. Jadi salah satu alasan kenapa exchange rate itu tidak selalu mengikuti harga relatif tadi, itu yang pertama adalah banyak barang yang tidak bisa dengan mudah dijual belikan. Jadi kayak misalnya jasa potong rambut atau jasa bioskop itu kan nggak bisa diperdagangkan. Nah, jadi perbedaan harga untuk barang-barang seperti itu tidak bisa terarbitrase. Nah, yang berikutnya adalah barang asing sama barang lokal itu tidak semuanya perfect substitute. Nah, jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa tapi kita nggak bisa mengatakan bahwa barang asing dan barang lokal itu substitusi yang sempurna. Jadi kayak misalnya US people itu lebih memilih Toyota daripada Chevy misalnya. Nah, itu kan berarti kan barang asing sama barang lokal itu tidak perfect substitute. Nah, selain itu juga tidak perfect substitute itu karena bedanya selera. Jadi taste itu juga merupakan karena tidak bisa di cover oleh PPP itu juga limitasi dari PPP. Nah, meskipun banyak limitasinya, PPP itu bisa bekerja dengan baik di banyak kasus. Nah, especially ketika dia menjelaskan long run trend. Jadi tren jangka panjang dari perdagangan itu biasanya kita akan pakai PPP. Nah, sebagai contoh, PPP itu mengimplikasikan bahwa the greater country's inflation rate, the faster its currency should depreciate. Nah, jadi semakin tinggi tingkat inflasi sebuah negara, itu semakin cepat mata uangnya terdepresiasi. Nah, ada data yang mendukung teori ini ya. Jadi ini misalnya tingkat inflasi dan depresiasi di 31 negara. Nah, kita bisa lihat bahwa yang inflasinya tinggi itu depresiasinya juga tinggi, seperti Ukraine dan Brazil. Terus Jepang di sini inflasinya rendah, maka depresiasinya juga rendah. Oke. Nah, kita sudah selesai rupanya. Nah, baiklah, itu untuk summary-nya Anda bisa baca sendiri. Nah, jadi itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan di 5 minggu terakhir ini. Nanti waktu ujian soalnya adalah pilihan ganda. Anda tidak perlu khawatir, nanti akan menggunakan Google Form dan saya akan berikan Anda waktu yang cukup. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kehabisan waktu. Saya pasti kasih waktu yang cukup, jadi Anda nggak usah khawatir. Lalu yang berikutnya ini open book, open note, so you can do whatever you want selama Anda tidak mencontek dan Anda tidak melewati deadline dalam mengumpulkan, oke? Dan karena kita pakai Google Form, Anda hanya bisa mengirim 1 kali kan? Nah, maka nanti soalnya akan saya beri terpisah dalam bentuk PDF. Nah, baru nanti setelah Anda jawab semuanya di soal tersebut, baru Anda masukkan ke Google Form. Jadi biar nggak panik dan nggak salah, baru nanti di submit, oke? Selalu submit menggunakan email UGM. Kalau nggak pakai email UGM nanti saya bisa bingung ini punyanya siapa, nanti saya bingung. Jadi tolong submit dengan email UGM, oke? Itu saja.
Kalau Anda ada materi yang belum paham, silahkan kirim via email. Oke? Thank you and good luck.